وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة ورزقنا اللحوق بهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidayah dan taufik, serta nikmat-nikmat duniawi yang kita gunakan untuk menggapai kenikmatan ukhrawi. Maka nikmat duniawi itu menjadi nikmat ukhrawi, bukan duniawi lagi. Dan nikmat dari Allah itu sangat banyak. Yang paling besar adalah iman. Nikmat yang lain itu sangat-sangat besar, sehingga disebutkan ada kalanya manusia itu pandangan nikmat hanya dalam apa yang masuk kepada dia. Dia menganggap nikmat itu hanya pemasukan saja. Ya, padahal kecilnya pengeluaran itu juga nikmat. Ada kalanya orang itu pemasukannya per bulan 10 juta. Tapi pengeluarannya 13 juta. Yang seperti ini bukan nikmat, bangkrut. Tapi ada orang pemasukannya 5 juta, tapi pengeluarannya 2 juta. Maka yang seperti ini nikmat besar. Kenapa pengeluarannya sedikit? Karena Allah menjadikan dia kebutuhan sedikit. Dan kita itu tidak mensyukuri itu. Syukurilah ketika kebutuhan Anda gak banyak. Karena termasuk nikmat itu ketika kebutuhan kita gak banyak. Dibuat qanaah kita oleh Allah. Istri qanaah, anak-anak juga qanaah, itu nikmat besar. Walaupun hasil gak banyak, tapi masih lebih. Karena kebutuhan sedikit. Ada kalanya orang itu dipaksa oleh Allah, oleh keadaan, untuk pengeluaran banyak. Dia apa? Pengobatan anak, pengobatan istri. Ya, terjadi malapetaka, utang yang numpuk. Itu walaupun pemasukan besar, tapi tetap sumpah dia. Kenapa? Karena pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Yang seperti ini bukan nikmat. Jadi jangan dianggap nikmat itu cuma pemasukan. Ada kalanya pemasukan besar, tapi pengeluaran lebih besar. Itu bukan nikmat. Tapi nikmat pandanglah pada kecilnya pengeluaran. Karena sedikitnya kebutuhan, dan itulah namanya qanaah.
Jadi termasuk nikmat yang besar yang jarang orang mengetahuinya, apalagi mensyukurinya. Apa itu? Al-ghona'ah, merasa cukup dengan yang ada, sehingga dia nggak banyak kebutuhan, nggak banyak pengeluaran. Hasil pemasukan sedikit tapi nggak pengeluaran, bisa ditabung. Ya, itu namanya qanaah yang jarang orang syukuri. Kebanyakan orang itu iri dengan pemasukan orang lain, tapi dia nggak tahu pengeluaran orang itu berapa. Yang dia itu cuma pemasukannya aja, tapi dia nggak pernah mikir fulan ini pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya, dan itu bikin sumpek terus. Bersyukurlah Anda yang mungkin pemasukannya nggak sebesar orang tadi, tapi pengeluaran Anda sangat-sangat sedikit, karena Allah memberi Anda qanaah, rasa cukup itu. Alhamdulillah. Melanjutkan kepada pembahasan kitab Qurratul Ain an Muhimmatid Din, tentang masih masalah shadaq, masalah mahar ya. Katakan di sini walau angkaha shaghiratan, seumpama ada seorang wali menikahkan seorang anak perempuan yang masih belum balik. Wali ini umum, bisa ayahnya, bisa kakeknya, bisa saudaranya, yang penting wali. Seorang wali menikahkan perempuan yang belum balik, ya. Atau rasyidatan bikron, atau anak yang sudah rasyidah. Rasyidah ini sudah balik, bikron, dan dia masih perawan, tapi bila izin, tanpa seizinnya. Berarti bukan ayah, bukan kakek, ini saudara. Tapi menikahkannya tanpa mahar. Dia menikahkannya sudah gak izin, tanpa mahar lagi. Ini kayak apa hukumnya? Atau sang perempuan tadi sudah menentukan kepada saudara tadi, nanti maharku sekian ya, kalau memang engkau menikahkan aku, maharku sekian. Fanakoso anhu, tapi sang wali mengurangi dari mahar yang ditentukan oleh perempuan tadi. Kayak apa hukum nikahnya? Soha bimahri mislim, sah, tapi bayarnya mahar misil. Bukan mahar yang kurang tadi. Atau tadi nikah tanpa mahar, kembali ke mahar misil. Mahar misil ini apa sih Ustaz? Mahar misil itu mahar yang biasanya dibayarkan untuk keluarga perempuan tadi, ya, yang perempuan biasanya berapa. Jadi yang dijadikan contoh itu saudari-saudarinya, bibi-bibinya, itu dilihat berapa biasanya, segitu ya, sudah patokannya segitu. Itu namanya mahar misil. Jadi yang dijadikan patokan nilai itu mahar kakak dia biasanya berapa. Oh, dia anak pertama, ya sudah bibik-bibiknya, itu mahar dia berapa. Jelas beda masa, cuman dulu sekian, kalau sekarang berapa. Anggap dulu mahar dia 1 juta. Tahun berapa? Tahun 80. Nah, 1 juta tahun 80 itu bisa beli apa? Oh, bisa untuk sumpama beli motor. Tidak tahu tahun dulu bisa 1 juta motor. Oh, berarti untuk sekarang yang bisa beli motor itu berapa? Itu. Jadi bukan sejutanya yang dicari, yang dijadikan patokan. Nilai 1 juta itu di masa itu berapa dapatnya? Kalau beli kerupuk itu berapa becak itu? Seakan-akan model itu. Nah, itulah hukum di dalam menentukan mahar. Kalau sang perempuan tadi ketika diangkat tanpa menyebutkan mahar, atau perempuan tadi sudah menyebutkan ke walinya, cuman walinya ngurangin dari yang ditentukan oleh perempuan, dengan syarat bukan wali ayah. Kalau wali ayah, wali kakek aman, karena dia punya hak memaksa. Tapi walinya wali saudara, maka di sini harus sesuai dengan syarat perempuan tadi.
Kalau nggak sesuai, maka kembali ke mahar misil, bukan yang sudah tersebut di akad. Perempuan itu mengatakan, maharku jangan kurang dari 1 juta ya. Tahu-tahu saudarinya menikahkan dengan mahar 700. Maka 700 nggak sah. Ke siapa? Kemana kembalinya? Ke mahar misil. Mahar yang biasanya kakaknya berapa waktu nikah dulu. Nah, itu dinilaikan dengan itu. Nah, kemudian wa fi wad'in nikahin fasid mahru misil. Sama di dalam hukum mahar misil ya. Kalau di dalam hubungan pernikahan yang batal. Contoh, jadi nikah yang gak sah itu gak serta-merta dihubungin itu zina, tidak. Karena zina itu sengaja gak nikah. Dia nikah cuman salah aturan. Contoh, nikah tapi walinya bukan wali yang benar, kan batal nih. Walinya ayah tiri, walinya ayahnya naudzubillah yang hasil zina, karena dia nggak punya wali, tapi ayah yang pezinanya yang jadi wali, ini kan nggak sah dan wajib ditajdid. Tapi apakah hubungan itu zina? Tidak, karena niat dia nggak berzina, niat dia mau nikah, cuman salah aturan. Jadi nggak serta-merta dihukumi pezina, tidak, karena niatnya nikah. Sama kayak orang salah kamar, ke kamar istrinya, tahu-tahu saudarinya kembarannya, ini salah kamar namanya. Ya seperti itu, nggak dibilang zina. Loh kan ini bukan istrinya, dia niatnya nggak berzina, niatnya dia mau datengin istrinya, tahu-tahu bukan. Nah, yang seperti ini nggak bisa dihukumin dia pendosa besar, atau langsung kena cambuk, atau langsung kena rajam, tidak. Dia bukan pezina, tapi dia nikah cuma salah cara. Dan banyak nikah fasid ini cara apa bentuknya banyak. Ada yang tanpa saksi, ya, nggak usah saksi, isinya berduaan aja. Saksinya mana? Langit dan bintang. Repot lagi. Saya menikah dengan langit jadi saksinya, bintang menjadi, ini repot lagi. Kalau itu sudah nggak ada pendapat yang membenarkan, hukumnya bukan nikah fasid, itu main-main. Ya, panggil orang temannya perempuan, ayo kita nikah di mana? Di hotel, berduaan aja nikahnya. Itu bukan nikah ngarannya. Ya, yang seperti itu bukan nikah, hukumnya zina. Ini dia berusaha mau benar, cuman gak sesuai ilmu. Ya, maka hukumnya dalam hal ini namanya nikah fasid, nikah yang rusak. Hukumnya wajib ditajdid. Terus maharnya berapa? Maharnya mahar misil. Mahar misil sama kayak tadi. Dia mau mendatangi istrinya, tahu-tahu bukan, maka yang dihubungin tadi itu berhak dapat mahar dari dia. Berapa? Mahar misil. Ya, itu namanya mahar misil. Atau naudzubillah kasus perkosaan, itu yang diperkosa berhak dapat mahar misil. Walaupun nanti yang perkosa ini harus dicambuk 100 kali kalau dia belum pernah nikah. Kalau dia sudah pernah nikah, dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Ya. Itu masalah mahar misil. Sekarang wa yataqarrar kulluhu bimautin aw wad'in. Mahar itu menjadi sah milik suami seluruhnya dengan kematian atau dengan hubungan. Makanya di sini maksudnya
ketika sang istri ini meninggal, belum diapakan sudah meninggal, maka maharnya sempurna, ya, milik istri tadi, sempurna. Atau dengan meninggalnya suami tadi, belum apa-apa sudah meninggal sang suami, maka ini mahar menjadi milik istri, ditambah dia dapat warisan dari suaminya, dapat warisan, asal bukan penyebab kematian. Kalau penyebab kematian nggak berhak, nggak boleh dapat waris, walaupun nggak sengaja, walaupun nggak sengaja. Contoh nyungguin kopi, nggak ada sianidanya, nggak kasih kopi aja. Cuman pas orang ini mungkin jantung dia, minum kopi kebanyakan meninggal, nggak ada niat membunuh, tapi dokter mengatakan ini meninggalnya karena kopi ini. Kopinya nggak bahaya. Siapa yang nyuguhkan? Istrinya. Nggak dapat warisan, karena dia menjadi penyebab kematian. Walaupun nggak dihukum dalam kasus ini, karena perempuan itu nggak ada niat membunuh. Cuman semua penyebab kematian seseorang, yang penyebab itu nggak berhak dapat waris. Ya, anaknya jadi hakim, tahu-tahu sang ayah ini kena kasus berat sehingga mengharuskan untuk dikisos. Maka sang anak itu dengan berat hati terdakwa divonis mati. Hakim yang putranya tadi nggak dapat warisan kalau si ayah meninggal. Kenapa? Dia penyebab wafatnya ayah, karena dia menvonis. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Lu kan nggak salah, ya nggak salah. Cuman penyebab, segala yang menjadi penyebab kematian mayit nggak dapat warisan, walaupun dia ahli waris. Ya. Gali tanah untuk bakar-bakar, kakeknya kejemplung di situ, meninggal. Yang gali siapa? Cucunya, nggak dapat waris. Nah, sama dalam hal ini, seorang istri ketika sudah qabil itu sudah selesai, atau sang suami meninggal, maka istri itu berhak dapat mahar sempurna. Untuk waris dapat juga selama dia status istri, belum dicerai, ya, dan dia bukan penyebab kematian suami. Kalau dia ada penyebabnya, walaupun hal yang istilahnya kecil, nggak dapat. Itu sudah menjadi hukum fikih. Tapi kalau ahli waris, walaupun dicoret oleh ayahnya, fulan tak coret jadi ahli waris, pas ayahnya meninggal datang nagih warisan, dapat. Kenapa? Karena yang menentukan dapat atau enggak bukan yang mayit, yang menentukan itu Allah Ta'ala. Karena harta dia sudah bukan miliknya lagi, harta dia sudah milik ahli waris. Dari sini ulama mengatakan anak durhaka tetap dapat waris. Anak angkat yang patuh gak dapat waris. Walaupun sang ayah bilang kamu tak tulis ya, insya Allah dapat warisan, tetap gak dapat, karena dia bukan pewaris. Ya. Sehingga dalam hal ini harta seseorang hendaknya dia gunakan untuk akhirat ketika dia hidup. Kalau sudah wafat, sedekah dia percuma. Sedekah habis wafat percuma, karena pasti terbagi. Ya, dia sedekah nggak sedekah tetap dia nggak bawa mati. Kecuali kalau dia sodakohkan dengan dikaitkan dengan kematian, namanya wasiat. Kalau saya meninggal, itu motor nanti jadikan inventaris masjid situ, motor saya itu. Nah, itu masuk sedekah. Karena waktu sedekahnya waktu hidup, walaupun memberinya setelah kematian, tidak apa-apa. Namanya wasiat.
Tapi kalau dieman-eman itu harta sampai dia wafat, maka harta itu walaupun dibagi ke fuqara, ya itu nggak dapat pahala mayit, kecuali yang ahli waris ini mensedekahkan untuk pahalanya saya niatkan untuk abah saya, baru dapat. Ya, di sini penting bagaimana sangat menipunya dunia itu. Anda capek ngumpulkan capek, disayang-sayang, ya sampai irit untuk dirinya sendiri. Pas meninggal dia sudah nggak menikmati, capek nyari, dihisap lagi di akhirat. Yang dihisap bukan ahli waris, dia yang dihisap. Yang ditanya itu dia, karena waktu meninggal itu masih harta miliknya. Beda kalau sebelum meninggal dia bagikan ahli waris semua, maka kosong dia, aman di akhirat. Cuman tadi cinta dunia membuat dia menahan itu. Oh nggak mau saya, nanti aja tunggu saya meninggal, ini repot. Ya. Nah kemudian wayaskutu bifirokin qoblah, dan menjadi gugur mahar itu artinya tidak berhak istri akan mahar dengan cerai sebelum wafat. Cerai sebelum wafat maka nggak dapat. Atau cerai sebelum dihubungin, sudah dicerai, halas nggak dapat. Ya, nggak dapat. Sang istri ini nggak dapat mahar. Kafashiha, sebagaimana sang istri memfasah nikah. Jadi kalau cerai itu haknya suami. Cerai itu haknya suami. Kalau haknya istri itu dia bisa menfasah, tapi dengan alasan. Ada alasan fasah itu ya, nggak sembarangan. Justru kalau istri nuntut cerai tanpa ada alasan, dosa. Seorang istri nuntut cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan, berdosa. Nah, kalau ada tanda-tanda atau hal-hal yang membolehkan fasakh, menghapus pernikahan, maka berhak istri itu untuk menuntut penghapusan nikah. Kemarin telah kita bahas ya, diantaranya gila. Ya, pas akad ketahuan suaminya gila, nah, ini berhak sang istri itu menuntut fasakh. Atau punah, ya, loyo, nggak berdiri lagi, itu berhak dia menuntut fasakh. Atau majebuk, hilang, nggak ada, hilang, mana hilang, berhak dia nuntut fasakh. Ya. Ini kalau dari pihak istri. Kalau dari pihak suami tanpa alasan apapun dia bisa tolak karena dia punya hak itu. Walaupun nggak ada alasan-alasan untuk menfasakh, dia bisa menceraikan. Itu suami. Nah, kemudian wa yatashattar al-mahru bi talaqin qablah. Ya. Kemudian mahar itu ya bisa mendapat separuh sang istri itu kalau dia dicerai sebelum watot, sebelum hubungan dicerai. Sebelum hubungan dicerai, maka sang istri dapat separuh. Ya. Tapi kalau meninggal dicerai sebelum meninggal, nah di sini gugur dia, nggak dapat. Wasuddiqa nafi wat'in. Kalau seumpama terjadi persisihan, ya, yang suami mengatakan saya belum menghubunginya, yang istri bilang oh dia sudah menghubungi saya, siapa yang dibenarkan? Yang dibenarkan yang mengatakan belum terjadi hubungan, itu yang dibenarkan. Ya, sehingga kalau bilang belum terjadi hubungan, itu maharnya itu
eh, dapat separuh aja sama istri. Wa idza ikhtalafa fi qadri aw fi sifati wala bayyinata tahalafa. Kalau seumpama suami dan istri itu berbeda pendapat di dalam kadarnya. Yang suami bilang mahar itu saya kasih mahar yang tersebut 1 juta. Yang suami yang sih bilang enggak 2 juta kamu tadi bilang. Atau dia bilang 1 juta rupiah, yang istri bilang enggak 1 juta ringgit. Mahal juga sudah ringgit. Maka siapa yang dibenarkan? Kalau enggak ada bukti, enggak ada rekaman, enggak ada ini, tahalafa, saling bersumpah. Yang suami bersumpah dengan apa yang dia ucapkan, yang istri bersumpah dengan dia ucapkan. Tsumma yufsakhul musamma. Kemudian mahar yang tadi bersihkan dihapus semua. Nah, kembali ke mana? Kembali ke mahar misil. Kembalinya ke mahar misil. Karena dua-duanya batal. Yang disebut suami batal karena sudah sumpah. Yang disebut istri batal juga karena suami sudah sumpah juga. Sama-sama nama Allah sudah. Ya sudah. Dua-duanya dihapus, kembali ke mahar misil. Nah, kemudian walaysa liwaliyin afun an mahar. Dan wali nggak punya hak untuk memaafkan mahar. Karena ribut nih suami istri. Tahu-tahu abahnya istri tadi bilang sudah maafkan aja, nggak usah mahar. Nggak ada hak dia. Karena mahar bukan haknya wali, mahar haknya istri. Jadi kenapa si wali ini malah nyuruh memaafkan? Dia nggak punya hak. Artinya nggak wajib sang putri nurut ayahnya untuk nggak usah gugat mahar, sudah nggak ada hak. Karena itu haknya istri murni, bukan haknya wali. Ya. Kemudian faslun baru ini. Faslun yaqa'u li gharibainin talaqun. Di bab masalah cerai. Ya. Selesai sudah masalah akad, masalah mahar selesai. Ya. Sekarang bab tentang masalah cerai. Ini baru nikah kok langsung cerai bahasnya Ustaz. Ya, ini fikihnya ya. Nah, kalau menjalin pernikahan itu ada fikihnya, bukan fikih nikah, tapi fikhul usroh, fikih keluarga. Ya, pacaran, didik istri, didik anak, itu ada fikihnya semua, ada aturannya semua ya. Nah, seumpama terjadi tolak, jadi dalam hadis Nabi bersabda, abghadul halal indallah at-tolak. Perkara halal yang paling Allah benci itu perceraian. Loh, di sini Allah bilang halal, berarti nggak haram. Tapi kenapa Allah benci? Karena perceraian kalau ada alasan yang dibenarkan boleh. Jadi adanya cerai itu untuk solusi terakhir ketika mediasi tidak bisa. Ya. Bahkan dalam fikih ada kalanya wajib cerai. Cerai itu wajib. Ya. Seperti apa? Ketika sang suami ini nggak bisa untuk memberi nafkah, memberi gini, sering nyakiti, wajib dia cerai. Kalau dia lanjut, dosa ke dia, mending dia lepas. Sama seperti istri nggak nurut, diajak nggak mau nurut, ceraikan, biar dia nggak nambah dosa. Kalau tetap Anda pertahankan, kasihan dia, dosa terus.
Tiap hari dia dilaknat oleh malaikat. Mending Anda cerai biar dia nggak dosa lagi. Ada kalanya sunnah dicerai. Sunnah cerai apa modelnya Ustaz? Kalau istri itu nggak seneng tamu, waduh tamu lagi. Sumpek, ada tamu sumpek gitu. Padahal tamu itu ya datang membawa rizki, pulang membawa dosa. Loh, berarti tamu berdosa Ustaz pulang? Bukan. Maksudnya dosa keluarga yang ditamui tadi itu pergi dengan perginya tamu. Datangnya tamu membawa rizki. Karena itulah Nabi itu bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Kenapa? Karena dia membawa rezeki dan mengusir dosa dari rumah itu. Siapa nggak dimuliakan? Muliakan. Bahkan kata guru-guru kita, kalau kita itu pengen bangun rumah ya, tuh niatkan biar berpahala. Uang yang dikeluarkan berpahala itu, dan niatnya bukan dunia akhirat, niatkan memuliakan tamu. Pengen nyenengkan tamu. Nyenengkan tamu. Jadi bangun rumah itu niatkan menyenangkan tamu. Bahkan di dalam ucapan ulama ya, yang saya dengar dari guru saya mengatakan setiap sesuatu itu ada zakatnya secara hakikat. Segala sesuatu ada zakatnya. Dan zakatnya rumah itu adalah ada kamar untuk tamu. Bukan ruang tamu jelas. Kamar untuk tamu. Disediakan kamar untuk tamu. Ada nggak ada tamu, yang penting kalau ada tamu nginep ada. Itu zakatnya rumah. Zakatnya artinya itu rumah yang sempurna ketika ada ruang khusus untuk tamu nginep. Ya, jangan sampai tamu nginep nggak ada tempatnya. Walaupun mungkin ditempati anak dulu, tapi persiapan ini kalau ada tamu, anak ngungsi ke kamar situ, sediakan. Itu zakatnya rumah. Ya. Nah, ada kalanya makruh tolak dan itu hukum aslinya. Makruh tolak tanpa sebab itu nggak makruh. Tapi boleh. Istri itu, suami itu dia punya hak cerai. Ustaz, bagaimana kalau orang tua saya nyuruh saya nyeraikan istri saya? Dia kan repot nih. Ini patuh orang tua, tapi nggak ada salah saya punya istri. Dia mungkin nggak cocok dengan mertua, ya wajar lah. Namanya juga dua orang yang berbeda visi-visi, wajar. Nggak ada orang itu langsung cocok, nggak ada. Karena itulah saling mengalah itu penting. Kalau mau langgeng itu saling mengalah itu penting. Kalau sama-sama ego sulit untuk akur. Harus ada yang saling mengalah. Ya. Hukumnya bagaimana? Nggak boleh dituruti. Ya. Kenapa? Karena melintah dengan sesuatu yang dilarang. Orang tua tadi itu nyuruh, ini istrinya baik, artinya itu tidak melanggar aturan suami. Ya, apalagi sudah punya anak. Ini kalau menurutin orang tuanya, ini anak kayak apa? Yang didik siapa? Ini penting. Gak boleh anak laki-laki tadi itu mematuhi perintah orang tuanya untuk nyeraikan istrinya yang gak salah apa-apa. Apalagi ada anak. Gak boleh taat. Ustaz gak boleh taat, iya. Kenapa? Karena masuk pada kategori la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun di dalam kemaksiatan kepada Allah. Memang ini bukan maksiat, tapi dampaknya bahaya. Dampaknya itu bahaya. Sehingga dalam hal ini tidak wajib dipatuhi.
perintah ibu atau ayah untuk menceraikan istri. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini yaqa'u li gharibain talaqu mukallafin wa muta'addin bisukrin. Tolak itu sah dari mukallaf. Mukallaf ini berarti akil balik. Anak kecil nikah, belum balik sudah nikah. Terus menceraikan istrinya enggak sah. Dia belum mukallaf. Tapi nikahnya sah. Nikah anak yang belum balik sah. Ya. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini dianjurkan nikah dini. Ya, bukan nikah dini, bukan nikah dini. Artinya nikah sedini mungkin. Untuk apa? Menyelamatkan agama. Karena maaf ya, anak SD itu sekarang ya Allah, kalau sudah megang HP itu macam-macam. Kalau zaman dulu surat-suratan, ya, sekarang repot. Itu kalau didiamkan bahaya, sehingga harus dikawinkan. Bahkan untuk masalah zaman sekarang ya, kita jangan pakai Ustaz belum kerja anak saya Ustaz, ya apa ngasih nafkah ya. Karena bahayanya dia dalam pergaulan lebih besar daripada kerja. Mending nikahkan. Urusan nafkah bantu dulu lah. Dan nanti dia akan ada proses, dia akan dewasa sendiri. Jangan nunggu dia papan dulu. Yang bikin banyak orang zina itu ketika nunggu mapan dulu, ngikutin alur orang sekarang. Kalau nggak mapan, nggak nikah. Sampai kapan? Sampai kapan? Ya. Kita sendiri pribadi, saya pribadi, waktu nikah nggak ada kerja apa-apa. Nggak ada kerja apa-apa. Ya, bahkan mahar pun pinjem kakak dulu, maharnya pinjem aja. Tapi tadi berjalan dengan proses, Sebab kenapa? Karena godaan paling kuat itu dari perempuan. Sehingga Nabi bersabda, "Faman man tazawwaj, barang siapa yang dia sudah menikah, ya, faqad hafidhu syatra dini, dia sudah menjaga separuh agamanya." Artinya separuh daripada kemaksiatan itu di perempuan. Separuh kemaksiatan laki-laki itu kaitannya dengan syahwat perempuan. Kalau dia sudah nikah, maka separuh terjaga sudah. Falyattaqillah fi syarril baqi. Yang separuh lain hati-hati, karena ini bukan di perempuan yang separuh ini. Orang korupsi, orang berani melakukan haram, karena bisa jadi karena syahwat, karena ini. Rata-rata kemaksiatan yang separuh itu laki-laki dari situ. Nah, kalau sudah ada yang halal, terjaga separuh sudah. Tinggal yang separuh ini yang lain. Nah, itu. Karena itulah menikah dini zaman sekarang sangat dianjurkan. Ya. Terus kemudian yaqo itu terjadi li ghairi ba'in, bukan cerai ba'in. Ba'in ini ba'in itu yaitu nikah yang masih ada rujuknya. Nah, nikah tolak yang ada rujuknya. Tolak 1, tolak 2 itu sah. Ya. Wa muta'addin bisukrin, atau orang yang mabuk dengan sengaja. Cerainya orang yang mabuk jadi ya. Hati-hati. Orang mabuk itu gak sadar. Tapi kalau dia mengucapkan cerai jadi. Kenapa? Karena mabuknya sengaja. Beda kalau mabuknya gak sengaja. Ya, tahu minum kopi langsung mabuk, gak tahu dia. Ya sudah. Ucapan dia tidak dianggap. Tapi kalau sengaja minum, memang ngerti ini khamr diminum, ucapan dia semuanya sah dan semuanya dianggap.
Apalagi sadar, saya nggak sadar. Lu emang sampai teler? Enggak, saya marah sampai nggak sadar. Marah itu bukan nggak sadar, Pak. Marah itu sadar, cuman nggak mampu untuk apa? Untuk menahan emosi. Tetap, walaupun dia habis itu nyesel, percuma nyesel. Caranya orang yang marah terjadi, jadi kecuali dengan kalimat-kalimat yang tidak mengarah cerai. Contoh, pulang kau sudah, gak usah balik-balik, itu bawa barang-barang, itu gak jadi. Atau dia bilang, udah bubar, bubar itu gak pasti cerai, bisa jadi bubar dari rumah masih bubar sudah, gak usah cerai. Atau ada yang lebih ekstrim lagi, udah kamu gak halal untuk gula itu, kamu gak halal lagi untuk itu, berat itu ucapan itu. Tapi kalau nggak niat cerai nggak jadi. Jadi nanti ketika dia sudah reda nih marahnya, tanya, tadi sampean waktu bilang kepada istri kamu nggak halal lagi itu niat cerai apa enggak? Saya nggak niat cerai, ya sudah nggak jadi. Dia bohong, urusan dia dengan Allah bohong. Yang penting fikih itu lihat yang dohir. Karena itulah marahnya lelaki, ya itu dia keluar rumahnya. Jangan main tangan, jangan ngucap. Kalau sudah satu dari dua ini, dia akan nyesel. Ya, kebanyakan di situ terucap ucapan yang dia sesali. Gak ada orang itu nyesel karena dia. Yang banyak itu nyesel karena ngomong. Nyesel, kenapa saya ngomong tadi? Nyesel. Nah, ini penting, harus dijaga. Kemudian la mukrohin bimahdurin, ya, dan tidak terjadi cerai itu untuk orang yang dipaksa. Ya, ada seorang suami diam-diam nikah nomor kedua, ketahuan oleh istri tua, panggil, ceraikan dia di depan saya, dipaksa. Ya sudah, saya cerai kamu fulana di depan istri tuanya. Jadi apa enggak Ustaz? Kalau terpaksa enggak jadi. Tapi syarat terpaksa itu banyak, Pak. Syarat terpaksa itu banyak. Yang pertama, yang maksa itu memaksa dengan sesuatu yang bisa menghilangkan nyawa, atau bisa membuat dia lumpuh, atau bikin dia pokoknya parah lah. Kalau nggak cerai tak sentil kau, nggak sentil kok, ngapain sampai dia ancam sentil? Saya terpaksa, kenapa disentil sama istri saya? Nggak bisa. Ya, harus ancaman yang benar-benar, diancam ditembak sumpama. Nah, kalau diancam nggak dikasih jatah, bukan ancaman, Pak. Kalau nggak cerai kasih jatah, bukan ancaman, ada yang baru apa itu? Kan seperti itu. Sehingga dalam hal ini nggak bisa. Ancam itu yang benar-benar. Yang kedua, yang diancam nggak mampu untuk membela diri. Dia bisa kabur kan, bisa lari dia, bisa nolak. Kecuali nggak bisa dia terikat, tembak sudah di depan mata nih, terancam. Yang ketiga, sang terancam ini, orang yang terpaksa ini yakin atau mengira dengan kuat kalau saya nggak nurutin dia akan melakukan apa yang dia ancam tadi. Bukan main-main, bukan guyonan ini ngancamnya. Ya, itu. Kalau itu syaratnya lengkap, baru namanya terpaksa. Tapi kalau satu kurang, nggak terpaksa ngarannya. Jadi terpaksa itu kalau terjadi, terpaksa apapun nggak jadi. Minum khamr terpaksa, nggak haram. Terpaksa saya Ustaz, kenapa? Dipaksa. Tapi ingat, sesuatu yang boleh karena dipaksa itu sekadarnya.
Ayo minum khamr, habis sebotol, bukan terpaksa ngarangnya, doyan itu ngarangnya. Namanya terpaksa itu yang penting minum. Ini sebotol habis, mumpung halal usah minum, haram Pak. Ya. Nah, seperti itu pembahasan masalah terpaksa. Bimustaki tolakin wa firokin wa sirah. Insyaallah kita bahas. Ini beliau itu kalimatnya simple tapi panjang. Ini ciri-ciri kitab Qurratul Ain ini. Ya, simple dia, tapi bulat. Karena itulah ini kitab disyarah oleh beliau sendiri. Beliau sendiri itu yang ngarang ini mensyarainya, namanya Fathul Mu'in. Tebal segini. Fathul Mu'in di hasyai disyarah lagi oleh Syekh Bakri Syato menjadi di Anak Tolibin 4 jilid segini. Jadi kalau membahas ini panjang memang Pak. Di Anak Tolibin sendiri itu ada syarahnya lagi. Ya. Karena fikih itu memang biasanya kitab ini dipakai hafalan. Dihafal karena ini yang simpel-simpel aja. Kalau yang pembahasan yang lebih lebar lagi syarahnya. Karena itulah satu baris itu bisa 1 jam, 1 baris. Kalau memang mau membahas detail. Tapi karena ini pengajian umum, nggak detail saya. Kenapa? Besok lupa juga itulah. Tapi yang penting pernah belajar. Tapi kalau santri yang benar-benar, saya semangat ngajarnya. Karena dia nulis. Kalau cuma asal dengar, ya besok lupa juga Ustaz. Yang penting nyampaikan itu aja saya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan tanyakan. Ya. Salam. Ya. Yang perempuan apa laki? Kalau lelaki tetap wajib dia berbakti pada orang tua. Artinya yang wajib dia patuhi setelah Allah dan Rasul orang tuanya. Gak ada suami itu berbakti pada istri, gak ada. Itu bukan tadi takut itu berbakti, tapi takut. Tapi kalau perempuan istri, dia ini kalau setelah menikah ya, yang wajib dia patuhi setelah Allah dan Rasul adalah suaminya. Suaminya baru orang tua. Dari sini, wahai para orang tua istri, jangan menjadikan putri Anda putri yang durhaka. Dengan sebab Anda nyuruh dia tanpa suruh izin ke suami. Sudah pulang aja, ada acara apa? Tetangga bikin acara, suruh pulang. Sementara nggak usah izin, sudah langsung aja. Sesekali melanggar nggak apa-apa. Ini orang tua nggak beres. Orang tua yang baik, dia nggak bilang ke putrinya, dia bilang ke menantunya. Nah, ya apa? Ini ada acara nih, boleh apa Anda? Ya. Istrimu itu pulang dulu. Harusnya seperti itu. Bukan ke putrinya langsung. Karena putrinya itu tergantung suami. Terus saya nggak mau, ini anak saya ngasuh. Loh, kenapa Anda nikahkan masalahnya? Kalau sudah Anda menikahkan, resiko berarti Anda menyerahkan tanggung jawab Anda semuanya ke laki-laki tersebut. Karena itulah wajib bagi orang tua itu memilihkan untuk putrinya ini yang baik dari sisi agama pertama. Urusan hak baik dalam sisi ekonomi, sisi ini itu terakhir. Yang penting agamanya. Kenapa? Karena dia menjadi tawanan suami. Istri jadi tawanan suami. Kenapa? Karena wajib nurut. Dan itu surganya orang tua perempuan tadi. Disebutkan di zaman Rasul itu ada seorang perempuan yang gara-gara patuhnya dia dengan suami, ayahnya masuk surga.
Ayahnya masuk. Padahal waktu meninggal putrinya nggak nyamperin gara-gara suaminya ngelarang. Ngelarangnya bukan ngelarang waktu meninggal. Suaminya bilang, kau jangan keluar rumah sampai aku datang. Bepergian berbulan-bulan. Abahnya sakit, dilaporin nggak datang, enggak. Suami saya bilang nggak boleh keluar rumah. Sampai sekarat abahnya itu tetap perempuan tadi itu bilang ke Rasul apa? Menyuruh orang. Kata Rasulullah tetap patuhi suamimu. Sudah. Sampai meninggal nggak nyamperin. Tapi kata Rasul berkat patuhnya putrinya laki-laki tadi masuk surga. Diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia sudah mendidik putri tadi jadi putri yang soleha. Ya, seperti itu. Urusan kepatuhan seperti itu. Yang lain, salam. Yang suaminya itu ada warisannya apa berhak dirinya dapat warisan apa yang lainnya yang mendapatkan warisan tadi yang dari suami yang meninggal ini tadi. Suami meninggal ini kan warisan dari orang tua juga asalnya itu. Jadi apakah ketika suami meninggal, yang suami itu dapat harta waris dari orang tuanya, terus suaminya meninggal, apakah istri dapat waris dari suaminya? Iya, dapat. Ustaz, itu suaminya itu aslinya nggak punya harta. Dia dapat harta gara-gara dapat warisan dari abahnya. Apakah istri tidak berhak itu? Berhak, karena sudah milik suami. Harta itu sudah milik suami, jadi bukan milik mertua lagi. Menantu nggak berhak dapat waris mertua. Tapi mertua meninggal dulu sehingga suaminya dapat. Ya, berselang 2 hari sang suami meninggal. Warisnya masih utuh, ya sudah. Warisan dari suami tadi itu jatah istri ada, bukan semua ya. Istri itu dapat berapa, Ustaz? Kalau punya anak laki-laki tadi yang suami tadi punya anak, isi 1/8. Kalau suami tadi nggak punya anak, isi 1/4 dari semua harta suami. Kalau memang sebelum itu ada gonogininya, wajib dibagi gonogini. Jadi gonogini itu nggak masuk waris ya. Artinya ini sudah lama berkeluarga dari nol ya. Sampai punya ini, meninggal suami. Maka gonogini dulu. Separuh harta serahkan ke istri. Berarti jatahnya warisan itu separuh ini, istri dapat juga 1/4 dari situ. Kalau nggak punya anak. Kalau punya anak 1/8. Itu jatah istri. Ustaz, istri saya nggak kerja, Ustaz. Istrinya nggak kerja, dia nganggur aja. Yang kerja suami tetap. Tanpa istri nggak bisa kerja suaminya. Siapa yang ngurus anak? Siapa yang bersihkan rumah? Siapa yang ini? Jadi nggak ada alasan karena istri nggak ikut kerja terus nggak ada golongan ini, tidak. Ya, tetap golongan ini tuh ada walaupun istri nggak kerja. Kenapa? Karena dia yang membantu suami kerja apa? Ngurusin yang lain. Nah, itu harus kita ngerti karena kebanyakan orang yang nggak ngerti, yang jahil itu kalau istrinya nggak kerja berarti nggak dapat golongan ini. Kayak seperti itu. Ya, seperti itu. Yang diberikan ke anak tadi itu kan berupa tanah atau berupa rumah, bukan masalah harta, Bukan duit. ya, dari yang pencarian si suami tadi meninggal ini bukan warisan dari orang tua berupa tanah atau berupa
sama. Walaupun belum dicairkan, belum laku, berarti kan sudah ada milik suami tadi kan, ya kan? Di tanah itu ada milik suami berapa persen, ya kan? Cuman belum cair. Atau suami meninggal sebelum terbaginya warisan, maka itu masuk harta waris. Sehingga istri tadi ada hak di tanah itu. Istri tadi itu punya hak di tanah itu karena ini adalah suaminya punya hak di situ, tapi belum keambil. Seperti itu. Pertanyaan lain? Assalamualaikum. Sebelum meninggal, maka mahar itu hanya memberikan zakat pada istri. Apakah mahar ini 100% tidak 100% milik istri? Apakah masih ada hak suami jika baik sebelum meninggal? Kemudian kedua, kalau kita tidak menunjukkan pernikahan yang sederhana itu sesuai dengan syariatnya, ada dia wali untuk kabul. Ya. Yang pertama, ya, ini masih ada uraiannya. Sana nggak jawab sekarang karena belum mendalami itu. Masalah mahar itu separuh atau seluruhnya atau gugur, itu pembahasannya masih belum detail di sini. Jadi kita akan cek dulu. Terus kemudian yang kedua, untuk masalah nikah, yang penting rukunnya lengkap. Wali, calon suami, 2 saksi. Bas, cukup. Ya. Calon istri nggak perlu hadir, nggak apa-apa. Bahkan tidak dianjurkan disandingkan, haram, karena belum halal. Sebagian orang disandingkan dulu, padahal belum akad, haram. Ustaz, ini sudah sering goncengan Ustaz. Ya itu sudah, yang ini masalahnya yang lihat banyak. Kalau dibiarkan memdiamkan kemungkaran, dosa yang hadir. Dosa, dia harus ingkar, nggak cocok, nggak sesuai. Kecuali sudah akad baru sandingkan, itu yang benar. Habis akad sandingkan, foto-foto kah, tanda tangan kah, silakan. Habis akad, kalau belum akad jangan. Tuh kan karena kita ngikutin sinetron, fikih sinetron repot juga. Fikih kitab jangan sinetronnya gitu. Tapi afdolnya kata ulama, untuk terjadinya akad itu hendaknya dihadiri orang-orang ahli agama, orang-orang yang pas, yang di istilahnya itu jadi saksi itu sah gitu loh. Kayak kebanyakan kita kan saksi dari keluarga perempuan siapa, keluarga laki-laki siapa, itu maaf kadang-kadang nggak jelas. Ini sholatnya kayak apa, jangkem nggak 5 waktu, dia masih riba nggak, dia ini enggak. Kalau yang seperti itu masih ada dosa besar, enggak sah jadi saksi. Oke lah, yang tertulis mereka, nah saksi 1 fulan enggak apa-apa. Tapi yang hadir usahakan ada yang benar-benar soleh, benar-benar enggak dosa besar untuk sahnya akad. Cuman jarang di Grogot, rata-rata akad diam-diaman. Pas walimah baru undangan. Padahal afdolnya akad itu yang ramai. Akad itu yang ramai dihadiri oleh mungkin figur tokoh agama dan sebagainya hadir. Ya,
Nah, kenapa? Karena isi saksi itu yang menyaksikan akad walaupun nggak tertulis. Yang penting dia tahu jalannya akad, proses, malah saksi. Dan syaratnya saksi itu bukan pendosa besar. Sudah saya bahas yang dahulu ya. Seperti itu hukumnya. Walaupun di madhab lain seperti Imam Malik disebutkan sah nikah itu tanpa saksi. Yang penting ada wali, ada calon mempelai pria, sah sudah tanpa saksi. Ada juga yang mengatakan tanpa wali, yang penting saksi 2. Tapi itu semua dalam madhab kita tidak sah. Ya. Artinya gini, kenapa sih harus diberitahukan itu agar kita tidak gampang nyalahkan. Oh mungkin ini madhab sini. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan Syafi'i. Kalau ada orang di luar Syafi'i itu dicurigai karena dia belajar ke siapa? Siapa guru dia yang Maliki? Kitabnya apa? Paling Google aja modalnya. Google itu apa? YouTube ya nggak bisa Pak. Harus berguru. Harus dia itu ada guru dalam madhab yang dia anut apa. Nggak bisa hanya asalnya pengajian fikih kita itu rata-rata berkitab. Kenapa? Biar jelas ini dari kitab ini. Ya. Sehingga mau nggak mau kita semua itu rata Syafi'i semua. Ya, Syafi'i semua madhab fikihnya. Oh, ini alhamdulillah semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan dan dijaga kita, keluarga kita, anak cucu kita dari pergaulan bebas, dari persinahan, dari mendekati persinahan, dan semuanya terjaga nasabnya, terjaga agamanya sampai di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah وكل نية صالحة وعلى ما نوى صالح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اللهم سهلنا في الدنيا ولا تسوي عنا وسعنا فيها وتركنا فيها. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا واجعلها لنا موسدا إلى جنة ورضاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.